Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Sucikan nama Tuhanmu yang maha tinggi. Paduan kata antara suci adalah tinggi. Paduan kata kotor adalah rendah. Paduan kata kebaikan, jalan yang lurus itu adalah tinggi. Paduan kata jalan yang jalim, jalan yang tidak benar adalah rendah. Logika-logika ini jadi hujah bagi manusia dan kaum jin, bahkan para malaikat, bahwa Allah itu senantiasa menyukai kesucian dan ketinggian. Makanya tempat bagi surga adalah tempat yang paling tertinggi. Bahkan para penghuni neraka jahanam melihat surga itu laksana bintang-bintang saja. Dan itu pun sudah termasuk keberuntungan bagi mereka. Karena tidak semua penghuni jahanam mampu melihat bintang-bintang di dalam jahanam, karena saking pengapnya, saking luar biasa jahanam di tempat itu. Boro-boro bisa melihat bintang. Bahkan saking maha meledeknya Allah, seolah-olah terdengar itu jeritan kebahagiaan, keceriaan penduduk jahanam. Maka selalu tuh mereka mengulang, ya Allah, seandainya aku melakukan kebaikan, seandainya aku melakukan kebaikan, seandainya aku melakukan kebaikan, begitu saja. Karena tertutup pintu imannya di dalam akal hati dan hawa nafsunya, maka satu-satunya jalan adalah mereka melakukan kebaikan. Karena selalu Allah katakan, melakukan salat dan mengamalkan dan menjalankan kebaikan, selalu itu paduan kata-kata. Allah memerintahkan di dalam surat Al-A'la, sucikan nama Tuhanmu yang maha tinggi. Ketika engkau mensucikan asma Allah, itu kerak-kerak itu, hitam-hitam yang ada menyelimuti dalam hati, dalam batin, dan dalam hawa nafsu itu otomatis akan tersingkir dengan cara zikir. Kalau dilihat dalam ritual-ritual keagamaan itu semacam zikir, ucapan-ucapan sutra di dalam Buddha, di dalam Hindu, atau ucapan-ucapan rosario di dalam agama Kristen, itu suatu hal yang secara kasat mata itu mereka sedang menuju ke arah keimanan yang paling tinggi. Ada bakat-bakat untuk mencintai Allah dalam bentuk apapun, terserah. Lakum dinukum waliyadin. Makanya banyak, walaupun mereka tidak beriman kepada Muhammad, kepada Al-Quran, kepada Islam, namun tingkah lakunya banyak yang seperti Muslim. Mencintai kebenaran, menghargai sesama, dan sangat mengagung-agungkan itu yang namanya kemanusiaan. Mahatma Gandhi, Bunda Teresa, Che Guevara, pejuang-pejuang itu sangat tidak menyukai kejaliman. Itu fitrah manusia. Meskipun dia penyembah bulu babi, meskipun dia penyembah tai kucing, fitrah bagi akalnya yang kuat, batinnya yang bersih, dan hawa nafsunya yang sudah, hawa nafsu itu sudah menjadi apalah, tidak dianggap lagi. Itu fitrah kemanusiaannya itu terus bergulir tuh. Pejuang-pejuang kita itu dari sejak zaman kemerdekaan itu luar biasa mereka, saking cintai kepada kemanusiaan dan tidak suka melihat kejaliman. Harta benda, bahkan nyawa sekalipun diberikan. Karena kalau tidak seperti itu, bendera-bendera iblis lanatullah dalam bentuk penjajahan itu
yang seolah-olah harta itu adalah segala-galanya, tanah itu adalah segala-galanya. Dan tidak bisa ditutup-tutupi. Bagaimana pembantaian di benua Amerika, di benua Australia, dan luar biasanya sekarang adalah menjadi tonggak demokrasi di sana. Itu artinya akal itu memang luar biasa untuk menciptakan sesuatu yang dari nenek moyang kita mungkin dulu salah membantai, nenek moyang kita mungkin dulu salah menjajah. Anak cucunya itu membangun kemanusiaan perlahan demi perlahan, menciptakan perdamaian dunia, persatuan bangsa-bangsa. Akal mulai ditegakkan, logika mulai ditegakkan. Makanya bagi mereka yang beragama, bagi mereka yang mengakui la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tapi tidak memiliki akal sehat, tidak memiliki nurani yang manusia, musuhmu itu bagaimanapun adalah bentuk guru yang terselubung. Rasulullah tanpa Abu Sufyan, Ibrahim tanpa Namrud, Musa tanpa Fir'aun itu bukan siapa-siapa juga. Karena bagaimana mereka mau bergerak? Bagaimana mungkin Musa mampu menggerakkan itu budak-budak yang ditindas oleh Fir'aun? Kalau Fir'aunnya dulu ternyata adalah raja yang mampu memakmurkan negaranya, mampu mensejahterakan rakyatnya, ya tidak bisa. Makanya haram bagi para nabi, bagi para rasul itu untuk menjalimi musuhnya. Haram. Karena bagaimanapun sejalim-jalimnya itu iblis laknatullah dalam kedengkiannya kepada Adam hingga detik ini. Secara logika kasar, tidak ada itu sejarah Adam tanpa iblis. Makanya nihilisme itu memang logika yang paling fatal. Nihilisme itu logika yang paling fatal. Penjahat dan jagoan itu sama fungsinya dalam kehidupan alam semesta ini. Bahkan di umat Hindu itu penjahat terkadang bisa menjadi dewa. Penjahat perang bisa menjadi dewa karena luar biasanya fitrah logika manusia. Makanya benar kata umat Sunni itu, akal itu ada batasnya. Kalau kau gunakan seluas-luasnya itu akan membuat kamu tersesat. Namun hati-hati juga. Yang membuat mereka tersesat karena patokannya tidak Al-Quran, patokannya tidak Rasulullah, patokannya tidak hadis. Itu yang membuat mereka tersesat. Makanya digabungkan sains dengan agama, kawin nikah. Orang Islam itu jika tidak mempunyai kepercayaan diri tinggi itu artinya dia tidak menyentuh Al-Quran itu. Karena di dalam Al-Quran diterangkan, engkau memiliki nabi yang paling tinggi puncaknya, paling tinggi adabnya, paling tinggi sopan santunnya. Tapi kok minder, tapi kok rendah diri, tapi kok tidak percaya diri. Kalah dengan mereka yang bermajab, bermewah-mewahan, menuhankan materi, menuhankan handphone, menuhankan mobil, menuhankan rumah, menuhankan kekuasaan, menuhankan kecantikan, ketampanan. Maka sucikanlah nama Tuhanmu itu yang maha tinggi, Allah. Udah. Insya Allah jika kita banyak berzikir, kita konsentrasi nih akal batin dan hawa nafsu untuk senantiasa mengingat Allah, itu kerak-kerak kebatilan, kebakilan, kejaliman, kejumutan, kebodohan akan tersingkir dengan sendirinya, otomatis. Surat Al-Alaq ini surat yang seperti kita sedang duduk di sebuah taman. Luar biasa indah, sangat indah.
menerangkan Allah yang maha tinggi dengan kesucian yang tidak terbatas. Alhamdulillahirabbil alamin.